yang ada di sana. Gitu. Tapi nyatanya ini kan produk pabrik lecet. Lu bagaimana? Quran itu bisa yang ilahi, tapi sekaligus yang makhluk. Kenapa keberatan Yesus yang sebagai manusia, yang dipanggil sebagai guru, yang dipanggil sebagai rabi, yang mati, yang mengajar di atas bukit. Tetapi serempak dengan itu adalah Yesus yang adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebagai firman, tentu firman tidak diciptakan. Sebab persoalannya gini. Ya Pak, kita ini sebetulnya menghormati Yesus. Ya, itu kan sebetulnya. Yang tidak betulnya bagaimana? Kan selalu basa-basinya. Ya sebenarnya kami sangat menghormati Nabi Isa. Kami sangat menghormati Yesus. Itu yang sebetulnya. Yang tidak betulnya bagaimana? Kan gitu. Ya yang tidak betulnya itu ya terang-terangan aja, tidak apa-apa. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan anak Allah. Itu yang kita tidak bisa terima. Ya sudah, tidak bisa terima juga tidak apa-apa. Kalau Anda terima kan sudah jadi Kristen. Terus saya ditanya di Paramadina itu, di Jakarta, kasetnya ada di luar itu, ditanya, Pak Bambang, bagaimana pendapat Bapak? Orang Kristen tentang Nabi Muhammad. Ya Nabi, saya bilang gitu. Lah kalau gitu, bagaimana dengan Yohanes pasal 14 ayat 6 menurut orang Kristen? Ya itu kan untuk Kristen. Kalau saudara percaya itu kan sudah jadi Islam. Lah Nabi apa? Nabinya orang Islam kan bener. Bukan Nabi saya tapi. Lah apa sulitnya ngomong gitu? Nabi Muhammad ya Nabi. Nabimu bukan nabiku. Kalau aku mengakui dia sebagai nabiku, aku sudah jadi Islam. Dan gereja Syria ini bubar, sudah masuk Islam semua. Lalu kalau dia benar-benar nabi, dalam pengertian dia sama-sama nabi. Ini nabinya Kristen, nabinya Islam, betul. Lah kenapa Kristen dan Islam gampang bentrok? Karena bahasanya mirip itu apa? Sama-sama Timur Tengahnya. Islam ada nabi, Kristen ada nabi. Islam mengenal Allah, Kristen mengenal Allah. Jadi istilah Allah itu aslinya dari kata Allah. Itu bahasa Aram. Makanya di Isra pasal 5 ayat 1 itu Besem Elah yang menjadi bahasa Arab Bismillah. Karena itu tidak usah usil-usil. Orang Kristen tidak boleh pakai nama Allah karena nama Allah dewa air. Itu orang yang kurang membaca saja. Harus diganti Elohim. Bukan Elohim, Elohim. Elohim juga keliru bacanya. Yang benar Elohim, Elohai. Orang Yunani membaca Eloi. Karena Alkitab ini ditulis, diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Maka ikut stylenya orang Yunani. Slangnya orang Yunani, Elohai dibaca Eloi. Kemungkinan penulis buku ini jumbuh antara Alkitab bahasa Yunani dengan bahasa aslinya. Maka Elohim ikut-ikut dibaca Elohim. Cara bacanya aja sudah keliru. Lah kok bisa? Takono dewe ke wong Yahudi kalau tidak percaya. Kalau dikira saya bohong, pergi ke Israel sana, jangan ketemu orang Kristen. Kristenmu ditanya dulu, Pentakosta apa Protestan? Kalau Pentakosta baru Anda ngomong, kalau Protestan, oh kita rohnya lain. Itu yang repot itu. Golongan begini nih yang repot ini. Orang ditanya, Bapak, bagaimana persoalannya dengan gereja dibakar? Oh gereja dibakar itu kalau kita tidak dibakar. Karena kita ada Roh Kudus. Mereka yang dibakar itu tidak ada Roh Kudus. Saya ragukan kependetaan orang ini. Bukankah Alkitab mengatakan kita ini satu tubuh? Apakah mungkin kalau tangan kita cedera, kaki kita melompat-lompat? Apa mungkin kalau kaki kita kesandung, tangan kita bertepuk tangan? Kalau Anda mengaku kita satu tubuh, tidak ada Protestan, tidak ada Katolik, tidak ada GBI, tidak ada Betani, tidak ada Pentakosta, tidak ada Betel, semua satu tubuh. Karena itu, kalau ada gereja lain dibakar, marilah kita komitmen membantu. Jangan bersorak supaya nanti pindah ke gereja saya. Jangan seperti itu bukan ajaran Kristus. Oh, gereja mereka dibakar karena tidak ada bahasa roh. Kami yang ada, makanya dibakar. Nanti orangnya pindah-pindah semua GPIB ke sini. Itu bukan ajaran Kristus. Mari bantu. Dulos dibakar. Anda beli itu, Jemaat Indonesia. Sirkulasinya. Semua untuk pemulihan. Karena mereka sakit, kita sakit.
Mereka bergembira, kita bergembira. Karena kita satu tubuh. Satu tubuh kok beda, Pak? Ya mesti. Kalau tangan semua panjangnya segini kan malah aneh. Tangan ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Kalau semua panjangnya segini, kan jadi aneh. Dikira robot nanti saudara-saudara. Jadi taman bunga itu menjadi indah karena puspa warna. Kalau tunggal warna itu namanya pasar bunga, bukan taman bunga. Marilah kita mensyukuri kepelbagaian dan perbedaan kita. Nah, kita pun dalam mengertikan firman kadang-kadang memiliki nuansanya. Saya ini kan tukang berkhotbah. Tapi saya paling suka kalau mendengarkan khotbahnya pendeta Yakub Nahuwai. Saya suka. Lucu dan menyapa gitu khotbahnya Pak Pendeta Nahuwai. Saya suka. Barangkali juga begitu. Ada pendeta-pendeta lain yang juga suka mendengar saya khotbah. Karena apa? Setiap orang diberikan talent masing-masing oleh Tuhan. Amin. Nah, apapun yang saya capai sebagai seorang Bambang Nursena, mungkin tidak dicapai orang lain. Tapi yang dicapai orang lain, mustahil semua bisa saya capai. Itulah artinya kita harus satu tubuh saling melengkapi, saling berangkulan, saling memahami, dan saling memberkati. Amin. Saudara-saudara, mungkin soal anak Allah ini, pendeta lain tidak setajam saya loh ngomongnya. Karena apa? Tidak mengalami. Iya kan? Tapi kalau saya sudah berbicara tentang misalnya pengurapan Roh Kudus, misalnya soal ya yang penyembuhan, itu memang bukan talenta saya. Pak Yusuf juga bukan talentanya, tanya ke dia. Setiap orang diberi talenta masing-masing. Dan saya mungkin saja Tuhan memakai saya. Saya pernah, itu sudah saya ceritakan. Saya tidak mengklaim diri sebagai hamba Tuhan yang mampu menyembuhkan orang lain. Tidak. Kesembuhan itu hanya miliknya Tuhan. Tapi saya juga pernah loh. Ini pernah. Dan ini lucu Tuhan tuh kalau sudah berkarya. Suatu saat ada anak kesurupan. Anak kecil kesurupan. Kemudian ketika dilayani teman-teman saya, suaranya tiba-tiba jadi suara orang dewasa. Anak kecil. Kemudian dia kata, salahmu sendiri manusia itu. Wong anak saya main-main kok dirusak. Itu setannya ngomong begitu. Jadi memakai suara orang tua anaknya, dia main-main katanya dirusak sama anak kecil yang sedang main-main ini. Saya ini kan latar belakang hukum. Lalu saya bilang gini, enak saja kamu dasar demit. Manusia kan gak tahu kamu. Kamu kan tahu manusia. Mestinya kamu yang tahu minggir dong. Secara hukum gak bisa dituntut kita. Wong saya ndak ada kesengajaan kok. Loh saudara tahu? Ini anak yang sedang ini kesurupan setan ini. Tiba-tiba jadi kejang dan kemudian balik lagi plek lemas. Dikasih minum kemudian sembuh. Itu kemudian banyak Pantekosta datang kepada saya. Ini Pak Bambang belum berdoa luar biasa, apalagi doanya. Loh, saya ndak ada niatan, itu baru introduction itu. Baru pengantar. Ini jengkel juga. Setan itu logikanya memang jungkir balik itu. Logikanya setan. Saya hanya ngomong lah. Enak aja kamu, kan kamu tahu manusia. Mestinya kan kamu yang minggir. Kamu dasar cari perkara. Secara hukum kita tidak salah. Tidak ada kesengajaan kok. Langsung orangnya malah sembuh. Lalu pendeta-pendeta lain yang baru akan berdoa, dia mikir. Ini Pak Bambang belum berdoa. Baru mengumpat setannya pergi. Gitu. Lalu saya nggak bisa jadikan ini jadi pengalaman saya. Oh kalau gitu, kalau kesembuhan itu harus diumpat-umpat dulu. Biar setannya lari, nggak bisa. Ini kasuistis. Jadi pengalaman di sebuah orang, gereja, itu silahkan dinikmati. Tapi jangan didoktrinkan, amin. Kalau didoktrinkan loh, saudara membatasi karya Roh Kudus. Roh Kudus, polamu harus begini. Katanya Protestan dikritik karena liturginya terlalu kaku. Dengan begini kan sudah menciptakan Roh Kudus, ruang geraknya dibatasi. Nanti begini dulu, lalu ada pelajaran khusus tentang Holy Spirit. Nah ini membatasi Roh Kudus. Biar saja Roh Kudus bekerja di mana dia mau, kapan dia mau, karena dia yang mengatur kita dan kita tidak diatur. Kita tidak diatur manusia, kita diatur oleh Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang kita atur.
Yang kedua dan yang terakhir, di dalam gereja timur, gereja-gereja yang kebanyakan memakai bahasa Arab, persoalan istilah anak Allah itu sebetulnya sudah tuntas. Ketika itu ada seorang bidat namanya Nestorius. Bidat Nestorius itu mengajarkan mustahil Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa dilahirkan di dalam perut seorang ibu usianya 2 bulan. Allah kok dikandung seorang wanita. Ini Nestorius. Makanya Nestorius mengatakan Maria itu sebetulnya hanya melahirkan kemanusiaan Kristus yang terlepas dengan keilahiannya. Karena Maria itu tidak bisa disebut sebagai walidatulillah, bunda dari Dia yang adalah Allah. Tetapi hanya walidatul insan, bunda manusia, bukan bundanya Allah. Jadi sebetulnya istilah Maria sebagai walidatulillah, bundanya Allah itu bukan untuk mendewikan Maria. Itu konteksnya dulu, karena Nestorius meragukan keilahian Yesus. Makanya yang dilahirkan Maria itu hanya manusia biasa. Direaksi oleh gereja. Yang dilahirkan Maria bukan manusia biasa. Dia adalah firman. Firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman yang adalah Allah. Karena itu ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Ketika itu Yesus tetap berada dalam keilahian dan kesempurnaannya yang penuh. Eksesnya oleh gereja di sebelah barat. Maria terlalu ditinggikan. Gitu. Jadi itu ekses. Kalau ekses jangan direaksi semua ditolak. Jadi bagi saya, misalnya kita puji-pujian, memberikan penghormatan kepada Maria itu tidak salah. Bukan menyembah. Contohnya gini, salam. Orang Timur Tengah itu setiap kali ketemu dengan yang lain salam. Misalnya, saudara pergi ke gereja di Bukit Karmel, itu ada altar untuk Elia, altar untuk Musa. Di altar itu dikatakan Assalamu alaika ya Ilyas Nabi. Salam bagimu ya Ilyas Nabi. Makanya setiap kali orang Kristen Arab atau orang Islam itu kalau mendengar kata Nabi, salam bagimu. Orang Yahudi juga begitu. Salam alaih, salam bagimu, salam baginya. Makanya di Islam ada alaihi salam. Isa, salam baginya. Muhammad, salam dan sholawat baginya. Musa, salam baginya. Itu hanya sekedar salam begini. Bukan penyembahan. Seperti orang Indonesia, yang kami muliakan Bapak ini. Yang kami muliakan Bapak ini. Kalau di pesantren lain lagi. Yang kami taati Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kami taati. Karena orang-orang Islam NU itu harus taat pada Kiai. Karena itu kalau ngelawan Gus Dur kualat itu katanya orang NU. Yang kami taati Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi budaya taat itu. Nah, di Timur Tengah juga seperti itu. Karena itu saudara-saudara, Nabi itu namanya dijunjung, tetapi tidak disembah. Lah, orang Barat dulu menggunakan cara ini untuk dipahami dalam konteks Barat. Akhirnya kemudian salah alamat, agak salah alamat. Erasmus menggambarkan suatu kapal yang sedang mau karam. Itu di dalam kapal orang menyeru, Bunda Maria, selamatkan kami. Nama Yesus sama sekali tidak diseru, itu ekses. Kalau di timur tidak sampai seperti itu. Ya kalau di timur itu ada misalnya salam bagimu itu hanya ya, untuk mengenang jasa-jasa dari para pahlawan iman. Seperti orang Yahudi mengatakan, Baruch ata Adonai Elohenu, terberkatilah engkau ya Tuhan Allah kami, Melek haolam, Raja semesta alam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Dan kita adalah penerus-penerus dari iman Abraham, iman Ishak, iman Yakub. Ketika kita berkata Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kita sembah sekarang ini, yang bekerja sekarang ini, yang memberkati sekarang ini adalah Allah yang sama yang dulu pernah menuntun Ibrahim, yang pernah memberkati Ishak, yang pernah memberkati Yakub. Jadi ada kesinambungan iman. Jadi makanya Pak Agil saya kasih bahan satu kali diulang di mana-mana. Saya bilang saya lebih hormat kepada teman-teman Muslim
yang berbicara tentang Isa selalu Isa kalimatullah wa rohumin alaihi salam. Lain dengan orang Batak. Saya pikir orang Islam lebih menghormati nabi-nabi ketimbang orang Batak. Orang Batak itu semua dipanggil si. Itu si Musa itu, si Abraham itu, si Daud itu. Wah, memangnya itu Daud siapa? Semua si. Tapi ya itulah Batak, enggak apa-apa. Budaya Batak memang seperti itu. Kemudian tapi bagi saya orang yang berlatar belakang Jawa Timur, dekat dengan Islam, begitu dikatakan itu kau jangan begitu, itu si Yesus bisa marah loh saya. Yesus kok dipanggil sini, kebangetan sekali orang ini. Lalu di Manado juga gitu. Pendeta Manado bilang apa? Yesus bilang dalam khotbah, apa ndak ada kata yang lebih terhormat? Yesus bersabda. Tapi itu kan masalah apa? Ini masalah budaya, saudara-saudara. Orang Jawa, orang Cina, orang Batak, orang Manado, dia punya budaya masing-masing. Nah, kalau di Cina sana yang namanya boksu itu dijunjung tinggi sekali itu guru itu. Kalau di sini guru tanpa tanda jasa pahlawan itu. Makanya di sini dielu-elukan namanya guru itu. Dielu-elukan, tapi kalau seorang bapak anaknya jatuh cinta pada seorang guru. Oh jangan nak, nanti hidupmu miskin gitu kan. Tapi kalau di Cina guru itu dihormati sekali. Lah, budaya itu masing-masing berbeda. Sehingga di sini kalau dikatakan Yesus itu adalah guru, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Wah, itu bagi orang Cina guru dan Tuhan. Wah, Yesus itu begitu hebatnya. Tapi begitu di Jawa, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Yang dibayangkan adalah Umar Bakri yang bawa tas dan tasnya tidak ganti-ganti 10 abad. Ya, itu beda kan? Mungkin bagi konteks orang Jawa harus disebut engkau menyebut aku maha guru dan Tuhan. Kalau dosen profesor kan masih lumayan. Tapi kalau guru SD, waduh inilah rusaknya Indonesia ini, saudara-saudara. Nah, dengan demikian konteks bahasa itu mempengaruhi pemahaman kita. Demikian juga mengenai anak Allah. Istilah anak tidak berarti beranak. Istilah anak menegaskan bahwa asalnya Yesus itu dari Allah. Kita lihat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi firman telah menjadi manusia. Kita diam di antara kita, di sekeliling kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi istilah putra tunggal Bapa itu maksudnya firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi putra di sini adalah metafora, kiasan dari firman tadi. Makanya kalau orang Kristen ditanya, mengapa Yesus disebut anak Allah? Dan saudara hanya menjawab, ya pokoknya itu. Yang saya baca di Injil begitu, benar. Injil tidak hanya itu. Ada ayat 14 ini tadi. Firman yang jadi manusia, dan firman itu bergelar putra tunggal Bapa. Kalau orang Kristen ditanya, kenapa Yesus disebut anak Allah? Ya pokoknya ya seperti itu. Itu kan sama aja dengan orang ditanya, rupa-rupanya ini ada udang di balik batu. Lalu orang bertanya, karena dia orang Inggris, nggak tahu artinya udang di balik batu. Apa itu artinya udang di balik batu? Pokoknya ya begitu itu. Nah ini kan repot ini. Jadi marilah gereja kita mulai keluar dari tradisi kita, dan kita mencoba melanglang jagat. Kita mikrotkan, naikkan pikiran kita. Dan dari atas kita bisa melihat, aku sedang berbicara kepada siapa. Kalau aku berbicara kepada orang Islam, tolong diterjemahkan kembali, diaplikasikan kembali dalam konteks yang baru. Sehingga iman Anda benar-benar dikagumi, digandrungi, dan dicari. Saya bersaksi sedikit dulu, saudara-saudara. Saya kalau khotbah di gereja-gereja itu sebetulnya saya prihatin. Kenapa pendengarnya hanya Kristen saja? Terus saya tanya, yang Islam gak mau lihat Pak. Saya pikir kenapa ya gak mau lihat itu, gak mau dengar. Begitu saya bawa Alkitab tebel begini, orang sudah a priori, kita mau dikristenkan. Suatu saat saya diminta khotbah Natal. Gimana caranya supaya saya jangan khotbah lah, bosen saya.
Loh gimana Pak? Loh hamba Tuhan bosan khotbah itu kan kurang rohani itu. Kalau bagi orang-orang karismatik itu. Saya sudah ditengking dalam nama Yesus ini. Rohnya sudah beda, mungkin begitu. Dia tidak ngerti strategi, taunya nengking aja. Saya datang ke Turen. Kemudian, gimana Pak? Jadi enggak? Ya tapi jangan khotbah lah, bosan saya kalau khotbah. Yang denger hanya orang Kristen. Masa saya akan tersinggung saudara-saudara. Kita perayaan, setelah perayaan begitu selesai khotbah tinggal makan, tamu-tamu datang. Enak aja kalau makan antri. Kalau denger khotbah nggak mau. Gimana caranya? Bikin acara. Saya ceramah aja jangan khotbah. Kalau ceramah kan yang lain mau datang. Dan temanya umum-umum saja. Nggak usah tema Alkitab bahwa nanti ngomongnya ke Alkitab itu lain lagi. Itu kan tergantung situasi. Temanya dengan semangat Natal kita tingkatkan kerukunan umat beragama sebagai kerukunan nasional. Bagian dari benar datang, Pak Kiai datang, tokoh-tokoh masyarakat datang. Saya melenggang dengan enaknya di atas mimbar. Dan saya cerita, enggak bawa Alkitab. Kalau bawa Alkitab mereka pulang. Alkitabnya sudah dihafal duluan. Makanya orang Kristen kalau khotbah jangan harapkan orang Islam banyak datang. Karena apa? Dianggap orang Kristen tidak hafal kitab. Coba kalau dia. Tadi ayatnya Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ayat B. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara. Tetapi yang berikut dikatakan bahwa firman itu, ayat tadi mengatakan, dan firman itu adalah Allah. Baru satu kalimat saja tidak hafal. Coba kalau orang Islam yang khotbah. Pernah? Kiai Agil mengatakan, saudara-saudara, mari kita buka Al-Baqarah ayat 103. Gak pernah. Dia langsung aja dibaca. Katanya Pak Agil, orang Islam kalau khotbahnya menunjuk pasal dan ayat itu pasti tidak hafal Al-Quran. Kita akan membaca surat 2 Al-Baqarah ayat sekian, itu pasti, taunya hanya itu. Kalau orang pesantren, ini saya sekedar ngutip Pak Agil, karena minggu lalu baru ketemu sama saya, ada seminar bersama di Bali. Trialog itu makalahnya ada di depan, Trialog ini. Hindu Kristen Islam. Kalau orang Islam baca Quran itu sudah langsung. Maju ke depan ceramah, ini kita niruin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara umat Islam, Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawim bainana wa bainakum illa na'budu illallah. Yang artinya, cukup sudah. Tidak usah dibawa kitabnya, kita baca, tidak usah. Ini tradisi yang berbeda. Lah saya mikir iri saya. Suatu saat kalau mungkin saya khotbah begitu mereka mau dengar. Saya coba tes case-nya di Turen, di Malang sana. Saya ceramah, nggak bawa Alkitab saya. Biar di kalangan orang Kristen dianggap tidak rohani, biar saya yang penting bisa didengarkan orang Islam khotbah saya. Supaya ada saling pengertian. Kita sebenarnya saudara-saudara, itu berasal dari bapak yang sama yaitu Abraham. Terah kita sama, itu orang Islam sudah senang. Kalau saya pinjam istilahnya saudara muslim, kita ini Ibrahim berasal milad Ibrahimi. Jadi berasal dari iman Ibrahim, the Abrahamic faith yang satu. Karena itu saya menganjurkan bagaimana untuk kesatuan bangsa ini. Di tengah-tengah situasi bangsa dalam ancaman disintegrasi. Marilah kita agree in disagreement. Setuju dalam ketidaksetujuan. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebenarnya kita diutus ini sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Izinkanlah saya mengutip sebuah firman Tuhan dalam kitab Zabur atau kitab Mazmur yang berbunyi Hine matof umanaim sefet akim gam yakat, yang artinya alangkah baiknya dan indahnya apabila semua hidup rukun bersama. Begitu saya ngutip begini, Pak Haji yang di depan saya langsung wah, pikiran saya kena. Nah ini. Begitu saya turun, dia tanya, Pak, gimana Pak? Baik? Oh baik.
Jangan ini Pak ya, kita sering ada forum-forum ini lebih bagus. Ya bagus, alhamdulillah Pak Gaji. Terus dia tanya begini, itu tadi yang Bapak baca itu kitab Jabur ya? Iya betul, kitab Jabur. Itu bahasa apa tadi Pak? Itu bahasa Ibrani. Ya bahasanya Nabi Daud langsung. Oh gitu ya. Jadi kalau begitu kita bisa ngerti Pak. Artinya kalau orang Islam itu kalau baca Quran ya ada bahasa Arabnya baru diartikan. Saya selama ini terus terang tidak pernah dengar yang begini ini. Sebab kalau saya di Madura Alkitabnya bahasa Madura. Kalau di Batak Alkitabnya bahasa Batak. Mana aslinya? Kita tidak bisa percaya karena tidak ada aslinya coba. Jadi persoalannya orang Kristen kalau membaca teks bahasa asli itu bukan sekedar pinter-pinteran, tapi kebutuhan. Kebutuhan karena apa? Yang mendengarkan tuh nggak percaya kita kalau bahasanya Indonesia itu. Ini kan repot. Bahkan orang mengatakan, baca kitab suci kok kaya maca Quran. Loh seperti yang kita baca tadi. Pada mulanya ada seperti baca Quran katanya mereka. Begitu dibaca. Ini model Kristen Timur Tengah ini. Min masamil yabina Dawudan Nabi wa malikut tohir litahina alaina mubarakatu mukhodasa amin. Haleluya. Wah ini baru kitab suci kalau ini. Padahal hanya lagunya yang berbeda. Ya kan? Saudara mengejar makna, mereka mengejar keaslian. Orang Kristen, ini Pak Komarudin yang katakan, waktu Natalan saya undang dia, suruh khotbah dia, suruh pidato, waktu Natalan gereja Syria di Jakarta. Natalan itu kalau di gereja Syria namanya Idul Milad. Idul Milad itu Natal, kalau Paskah Idul Paskah. Id itu perayaan. Idul Milad perayaan Natal, Miladiyah itu Natal. Nah itu dia mengatakan, ketika saya mendengar seorang rekan Kristen membaca ayat-ayat tadi, bayangan saya, ini sangat baik untuk menumbuhkan saling pengertian. Jangan pendeta yang lain kritik, kapan menginjilnya? Sik toh, ini menciptakan dulu situasi kondusif, main hantam saja. Dulu mengatakan, kapan begitu tuh ada penginjilan? Loh, penginjilan. Caramu gitu ndak lama disebar orang. Gerejamu dikerutuki dulu. Kita menciptakan hubungan baik. Soal orang nanti percaya Yesus, itu proses kemudian. Kan gitu. Soal orang dengan cara bergaul begini, si Monica Umar dimasuk Islam itu haknya dia. Saya lihat Ciganjur kemarin saudara-saudara di Bali. Saya kemarin kan baru dari Bali bersama Ki Ageng Ganjur. Itu kelompok musiknya Gus Dur bersama Frankie Sahilatua dengan Vini, siapa itu? Artis itu. Avionita atau siapa itu. Saya mestinya Pak Juan Effendi waktu itu bicara karena Pak Juan dilantik jadi setnek. Kemudian saya datang ke sana bikin orasi. Ketika saya orasi ditepuk tangani sama orang-orang Hindu, orang-orang Islam di situ. Kan baik semua. Kita di sini bukan untuk menyamakan, tapi untuk membersamakan. Saya katakan berulang-ulang kali. Ketika Islam menyanyikan lagu-lagu pujian perdamaian, kita semua saling mengangkat tangan. Kan enak. Lawa yang dinyanyikan itu hanya lagu-lagu perdamaian. Kan kita tidak menyanyikan lagu penyembahan Islam, penyembahan Kristen, tidak. Itu kan sama aja. Kita ketemu nyanyi sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Kan sama dengan itu. Karena kita tidak pernah bergaul, kita tidak pernah berkumpul, maka potensial kita gampang diadu. Itulah yang menjadi keprihatinan kita di Bali. Bahkan kemarin Ibu Gedong Oke, itu salah satu presiden dari Parlemen Agama Sedunia datang. Karena ketuanya kan Gus Dur itu, Parlemen Agama Sedunia ini. Itu salah satu wakilnya Bu Gedong Oke. Itu lagu-lagu dari kami dinyanyikan itu. Jadi lagunya Salu Salum Yerusalem itu diganti Salu Salum Indonesia. Kemudian yang terakhir Salam Salam Santi Sancai. Jadi sancainya Konghucu, santinya Hindu, salamnya Islam, salumnya Kristen, semua gandengan tangan. Salam, salam, santi, sancai. Loh enak. Mau di Cina sana kan juga salum, sancai itu. Mau di Hindu sana kan salam, jadi salum, jadi santi.
Jadi ketika batas-batas bahasa, batas-batas suku, batas-batas agama ditembus, di sana Anda bisa bercerita tentang Kristus. Dia yang hidup dan menghidupi setiap ciptaan. Ketika batas-batas bahasa ditembus, saudara tidak lagi bisa dibedakan. Ini bahasanya Cina, mesti Konghucu. Oh, tidak mesti. Zaman dinasti Tang itu gereja Syria sudah ada di sana. Yang namanya sancai itu bukan hanya ucapannya Bingki Irawan, tapi juga salamnya orang Kristen di Tiongkok. Yang mengucapkan Santi itu bukan sekedar orang Hindu, karena di India Selatan ada gereja Kristen. Yang mengucapkan salam itu bukan hanya orang Islam, karena Butros Gali juga mengucapkan Salamualaikum, Salamualaikum. Yang mengucapkan salam bukan sekedar orang Kristen, Yahudi juga mengucapkan itu. Karena itu, Kristus tidak bisa dibatasi dengan bahasa. Ketika kita bisa menembus perbedaan bahasa teologi seperti ini, kita bisa mengerti apa makna dari anak Allah. Amin. Ada beberapa waktu untuk kita merespon apa yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup dengan doa, silakan kalau ada pertanyaan seperti yang sudah dijanjikan hari ini akan ada tanya jawab. Silakan. Ya. Wah, ini paling giliran, paling duluan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus, saya dari Python, Probolinggo, saya dari Gereja Katolik. Pak Bambang, saya mengenal Bapak dalam buku Bayang-Bayang Antara Kenyataan dan Bayangan Kenyataan. Iya, Bayangan dan Kenyataan. Jumpa spiritualitas Jawa dengan agama-agama di Indonesia. Waktu itu foto Bapak masih muda, dan sekarang Bapak low profile dan mirip Andy Lau, Bapak makin ganteng saja. Pak Bambang, saya punya 2 pertanyaan, boleh? Terima kasih. Namun sebelumnya saya ingin memuji, saya terima kasih. Saya menginginkan pertemuan seperti ini baru kali ini, dan ternyata Gereja Betelah yang telah membuat saya bisa bertemu dengan Bapak. Saya adalah salah satu pemuja Bapak di antara... Oh, pemuja Tuhan, jangan pemuja saya. Iya. Di antara Pak Yusuf Roni, Pak Hamran Hamri, dan Iskandar Jajat, Bapak adalah salah satu pujaan saya. Pertanyaan saya, Pak. Dalam